Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang bioteknologi konvensional, fermentasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejarah panjang bioteknologi konvensional itu pada peradaban kuno, bioteknologi konvensional telah digunakan sejak 8000 SM oleh bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi. Mereka memanfaatkan proses fermentasi secara empiris meskipun belum memahami mekanisme ilmiahnya. Produksi bir, roti, tempe, yogurt, dan keju sudah menjadi bagian integral dari sebuah kehidupan sehari-hari ribuan tahun lalu. Nah, pada era modern, penemunya Karl Ereky pada tahun 1919 pertama kali mencetus istilah bioteknologi sebagai teknologi pengolahan bahan hidup. Istilah ini menandai era baru pemahaman ilmiah terhadap proses-proses yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Fermentasi yang dulunya bersifat tradisional kini menjadi disiplin ilmu yang terdefinisi dengan baik. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa melakukan rekayasa genetik atau modifikasi molekuler. Proses utamanya adalah fermentasi, yaitu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui metabolisme anaerob atau tanpa oksigen. Yang pertama ada jamur, nama ilmiahnya yaitu Saccharomyces cerevisiae untuk roti dan bir. Ini nama bakterinya ya, bakteri jamurnya ini. Nah, bakteri baik biasanya ini Lactobacillus burgallicus itu untuk yogurt. Nah, kalau Rhizopus sp ini untuk tempe. Jadi ini ada jamur-jamur ya. Nah, contoh produk fermentasi dalam bioteknologi konvensional yaitu produk-produk fermentasi telah menjadi makanan pokok di berbagai budaya dunia. Setiap produk hasil fermentasi konvensional memiliki karakteristik unik dan memanfaatkan kesehatan yang spesifik. Yang pertama ada tempe, yaitu fermentasi dari kedelai oleh Rhizopus, jamurnya itu Rhizopus oligoporus menghasilkan tekstur padat dengan rasa yang kaya dan nilai gizi tinggi. Produk nambati ini menjadi sumber protein alternatif utama di Indonesia. Yang kedua ada yogurt, itu fermentasi dari susu oleh Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus itu menciptakan produk probiotik dan tekstur kental dan rasa asam yang lezat. Yang ketiga ada kecap dan oncom, yaitu fermentasi dari kedelai dengan Aspergillus fuenti dan Neurospora sp menghasilkan bumbu kaya rasa dan produk protein alternatif bergizi. Yang terakhir ada minuman beralkohol, yaitu fermentasi beras ketan dan malt oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan berbagai minuman tradisional dengan karakteristik unik setiap budaya. Nah, manfaat bioteknologi konvensional itu yang pertama ada peningkatan nutrisi, yaitu fermentasi meningkatkan bioavailabilitas zat gizi, menciptakan vitamin dan mineral baru serta meningkatkan cita rasa makanan secara signifikan. Yang kedua, daya simpan alami, yaitu proses fermentasi secara alami memperpanjang masa simpan produk pangan melalui pembentukan asam laktat dan senyawa antimikroba alami. Yang ketiga ada produk kesehatan, yaitu fermentasi menghasilkan produk kesehatan seperti antibiotik dan vaksin melalui proses sederhana dan berkelanjutan tanpa kompleksitas teknologi tinggi. Yang terakhir ada bioteknologi konvensional mendukung keberlanjutan lingkungan dengan proses ramah lingkungan, biaya rendah, dan minimal limbah berbahaya. Nah, tadi ada manfaat-manfaat bioteknologi ya. Dan ini ada kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya itu yang pertama ada memanfaatkan mikroorganisme alami tanpa bahan kimia sintetis, yaitu proses alami. Yang keduanya itu mudah dilakukan, yaitu teknologi sederhana dapat dikuasai tanpa pelatihan khusus. Yang ketiga alatnya sederhana, yaitu memerlukan investasi minimal dengan teknologi tradisional. Dan yang keempat itu ada ramah biaya. Nah, produksi skala kecil hingga menengah sangat ekonomis. Nah, itu dari kelebihan-kelebihan membuat bioteknologi. Nah, keterbatasannya itu yang pertama ada produksinya terbatas, yaitu skala industri besar sulit dicapai dengan metode tradisional.
Nah, yang kedua ada kurang presisi, yaitu kontrol kualitas dan hasil fermentasi bervariasi. Yang ketiganya itu tanpa modifikasi genetik tidak dapat meningkatkan efisiensi melalui rekayasa genetik. Yang terakhir, waktu produksinya lama, yaitu proses fermentasi memerlukan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan. Nah, ini tadi keterbatasannya. Ya. Nah, jadi warisan dan masa depan bioteknologi konvensional ini, fermentasi merupakan warisan budaya dan ilmu pengetahuan yang telah teruji ribuan tahun dan terus berkembang hingga kini. Bioteknologi konvensional memiliki peran penting dalam pangan, kesehatan, dan pertanian tradisional, menjadi fondasi bagi pengembangan bioteknologi modern yang lebih canggih dan terkontrol. Yang pertama, melestarikan warisan, yaitu pertahankan pengetahuan tradisional, fermentasi sebagai aset budaya yang berharga. Yang kedua, mengembangkan inovasi, yaitu integrasikan teknologi konvensional dengan inovasi modern untuk efisiensi maksimal. Yang ketiga ada kesejahteraan bersama, yaitu memanfaatkan bioteknologi konvensional untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.